Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel yang sama. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi dalam satu cerita pada pagi hari ini. Jadi kita akan bercerita lagi. Jadi cerita kita pada kali ini adalah bahwa Ustaz kita Al-Mukarram Mahir At-Thailib telah meninggal dunia, dan bagaimana tanggapan atau ucapan dari Mbak Nikita Mirzani. Sebelumnya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan semuanya pun akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian tidak ada yang sangka, kematian tidak ada yang tahu kapan datang, karena kematian itu tidak mengetuk pintu sebagaimana orang akan bertamu ke rumah kita. Ketika kematian akan datang kepada kita, ketika ajal sudah tiba, maka sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, la yastakhiruna sa'ah wa la yastakdimun. Kita tidak bisa mengakhirkan kematian itu, bahkan kita tidak bisa mempercepat atau memajukan kematian itu. Tapi yang jelasnya semua yang hidup akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup itu, yang bernyawa, akan merasakan yang namanya kematian. Hanya waktu saja yang menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah menyangka kalau kita secara kacamata dunia kita sebagai manusia biasa, kita tidak akan menyangka bahwa seorang guru atau ustaz kita, ulama kita semuda itu, usia muda, akan cepat dijemput oleh malaikat maut. Tapi begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengatur kehidupan hambanya, mengatur kehidupan makhluknya. Dan menurut berita yang kita dapat bersama, bahwa beliau meninggal di rutan karena sakit usus. Ya, begitu yang menurut kita, yang kita baca, yang kita pahami bersama, bahwa penyebab kematian beliau itu karena ada luka di ususnya. Ya, mudah-mudahan beliau segala amal kebaikannya dan segala kesalahan dan kekhilafan, amal kebaikannya diterima Allah, dan segala kesalahannya, kekhilafannya, kalau ada, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakini bahwa beliau adalah orang yang saleh. Kita melihat di media-media yang lalu, sebelum beliau ditahan atau masuk ke dalam rutan, beliau adalah mujahid, atau beliau adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam kebaikan. Beliau senantiasa menyampaikan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, yang insyaallah ada yang mengikutinya, juga ada yang menolaknya. Begitulah. Jangankan manusia biasa, jangankan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat menyampaikan kebenaran, tidak semua orang yang mendengarnya menerima. Apalagi manusia biasa, yang mungkin ketika manusia biasa itu berucap, ada kalimat yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ucapannya mungkin tidak semua yang mendengar itu enak di telinga mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tutur katanya begitu lembut, penyampaiannya begitu luar biasa. Ya, kalimat-kalimat yang keluar di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan hikmah. Bahkan Rasulullah berbicara berdasarkan dengan wahyu Allah, berdasarkan dengan ilham Allah, berdasarkan dengan petunjuk-petunjuk malaikat-malaikat Allah.
yang ketika Rasulullah ingin menyampaikan sesuatu, maka Rasulullah tidak akan menyampaikan kecuali itu ada berita dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Apalagi manusia, ya, yang dibimbing hanya dengan kebenaran. Dia hanya melihat kepada Al-Quran dan hadis. Tidak ada malaikat yang berbicara langsung kepada beliau-beliau ini. Tapi mereka berani menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Maka yakin dan pasti tidak semua orang menerimanya. Yakin dan pasti akan ada orang yang menolak penyampaian beliau semasa sebelum masuk rutan. Bagaimana berapi-api menyampaikan kebaikan sehingga tidak sedikit orang yang tidak menerima. Ya, jadi kembali kepada tadi bahwa Rasulullah saja ketika menyampaikan kebenaran, tidak semua orang yang mendengarkan kebenaran dari Rasulullah itu menerimanya. Bahkan ada yang mengolok Rasulullah, ada yang mencoba ingin menyakiti Rasulullah, bahkan ada yang mencoba ingin membunuh Rasulullah SAW. Apalagi kita yang manusia biasa, yang lagi-lagi tadi dalam penyampaian kita tidak seperti bagaimana Rasulullah menyampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, penuh dengan hikmah ketika mengeluarkan kalimat-kalimat di bibir Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Mbak Nikita Mirzani seketika pada saat Ustaz Mahir At-Twailibi meninggal, di dalam Instagram Mbak Nikita Mirzani, beliau menyampaikan turut berduka cita, sehingga Mbak Nikita Mirzani mendoakan semoga dilapangkan kuburnya, segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu akan mungkin kita rasakan manfaat dan kebaikan di dalam kehidupan kita saat sesuatu itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa bagaimanapun kita benci terhadap seseorang, akan ada saatnya kita akan turut prihatin terhadap orang itu. Akan ada saatnya kita akan suka dengan orang itu. Apalagi kalau Al-Quran mengatakan, ketika engkau membenci sesuatu, biasa saja, jangan engkau terlalu membenci. Karena boleh jadi sesuatu yang kau benci itu, manfaat-manfaat yang kau butuhkan itu ada di dalamnya. Begitupun sebaliknya, ketika engkau mencintai sesuatu, biasa saja, sekadarnya saja. Karena boleh jadi, apa yang engkau sangat cintai itu, ternyata mudaratnya lebih besar untuk daripada kebaikan. Maka dari itu, Mbak Nikita Mirzani mengajarkan kepada kita, memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Begitulah pentingnya saling saling peduli terhadap sesama. Jangan kita melihat seseorang itu dari satu sisi saja. Mungkin Mbak Nikita Mirzani dengan almarhum Ustaz Mahir At-Twailibi pernah punya satu masalah. Tapi masalah itu akan ditutupi dengan kebaikan. Satu masalah itu, ketika hati akan terbuka, kita lapangkan dada kita, maka itu akan mengalahkan keburukan-keburukan yang menimpa kita. Begitu yang dialami oleh Mbak Nikita Mirzani. Segala yang mungkin dia anggap masalah dalam hidupnya selama ini, ya, itu akan dihilangkan dengan satu kebaikan dalam dirinya. Maka dari itu, saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lama untuk menyimpan dendam terhadap seseorang. Kalaupun kita tidak suka dengan seseorang di kehidupan kita, maka mintalah kepada Allah, ya Allah, ketika saya tidak suka dengan si fulan, tolong berikanlah hidayah kepada hatiku ini untuk suka terhadap dia, dengan cara engkau memberikan hidayah kepada dia, engkau memperbaiki akhlak dia, engkau menunjukkan kebenaran-kebenaran kepada dia, sehingga dia berada di jalan yang benar, sehingga rasa benci ini, rasa tidak suka ini kembali menjadi rasa cinta, kembali menjadi rasa rahmat, kasih sayang terhadap mereka. Begitulah Islam, begitu mengajarkan kedamaian kepada kita.
Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada cerita pada pagi hari ini bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada pribadi saya. Sekali lagi mudah-mudahan kita doakan semua kepada almarhum Al-Ustaz Mahir At-Thailibi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima di sisinya segala amal kebaikan-kebaikannya, dijadikan sebagai rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau beliau almarhum ada kesalahan, kehilafan selama semasa hidupnya, kita berdoa semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunnya kepada beliau sehingga dia terlepas daripada yang namanya siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman syurga, birriyadil jannah, dan tidak dijadikan kuburnya sebagai jurang-jurang neraka. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.